Salam kerahiman. Hari ini kerendahan hati dengan tema tidak ada yang sulit bagi orang yang rendah hati. Bisa dilihat di nomor 93. Memang kita sering katakan tahu rendah hati itu adalah keutamaan yang diminta oleh Yesus. Karena dengan kita rendah hati maka rahmat-rahmat Tuhan akan mengalir kepada jiwa-jiwa yang rendah hati. Bunda Maria juga minta supaya kita rendah hati. Tapi susah, sulit, apalagi berhadapan dengan orang-orang tertentu, di mana emosi kita naik, kita merasa ingin menunjukkan kehebatan kita. Ya, jadi banyak hal yang menjadi penyebab sulitnya rendah hati. Bahkan kemarin Suster Faustina bilang hanya sedikit jiwa-jiwa yang memiliki kerendahan hati. Tapi kalau Bapak Ibu baca di nomor 93, di sana dikatakan sebetulnya enggak ada yang sulit bagi orang yang rendah hati. Kalau kita rendah hati, maka tidak ada yang sulit. Nomor 93 itu cukup panjang. Tapi bicara tentang ringkasan katekismus tentang kaul membiara, disebut katekismus kaul. Kita tahu ya, di gereja Katolik ada katekismus. Nah, ternyata buat suster-suster kaum religius, para biarawan biarawati juga ada yang disebut katekismus kaul. Ini cerita tentang katekismus dalam hidup membiara, aturan-aturannya ya. Di situ antara lain disebutkan apa itu kaul. Ada kaul sementara, ada kaul tetap. Juga disebutkan perbedaan antara kaul dan keutamaan. Kaul, kita tahu ya dari kaum biarawan biarawati ada kaul kemiskinan, kaul kemurnian, dan kaul ketaatan. Biasanya para biarawan biarawati ini punya 3 kaul tersebut: kemiskinan, ketaatan, dan kemurnian. Di situ dijelaskan lagi dengan lebih detail yang dimaksud dengan kaul-kaul tersebut. Dan setiap kaul itu ada tingkatnya. Ada tingkat kemiskinan, ada tingkat kemurnian, dan juga ada tingkat ketaatan. Contoh tingkat ketaatan. Untuk menunjang ketaatan, Santo Ignatius menganjurkan 3 sarana. Jadi untuk menunjang ketaatan ya, 1, selalu melihat Allah dalam diri pimpinan. Kadang kita nggak cocok sama atasan kita ya. Di biara juga mungkin mengalami hal yang sama. Tapi untuk supaya bisa melaksanakan kaul ketaatan, maka Santo Ignatius mengatakan selalu melihat Allah dalam diri pimpinan. Yang kedua, membenarkan perintah pimpinan. Yang ketiga, menerima setiap perintah sebagai perintah dari Allah. Itu caranya untuk supaya bisa melaksanakan kaul ketaatan. Nah, di situ disebutkan saran umum, kerendahan hati. Kalau kita rendah hati, maka tidak ada sesuatu yang sulit bagi orang yang rendah hati. Jadi ini suatu moto ya, suatu hal yang perlu disadari, diketahui, dan diterima oleh setiap kaum biarawan biarawati di sana, bahwa kalau rendah hati, kalau saya rendah hati, kalau kamu rendah hati, maka tidak ada sesuatu yang sulit bagi orang yang rendah hati. Tapi sebaliknya, kalau kita merasa itu sulit, berarti kita belum rendah hati. Contoh, saya punya seorang teman, dia masuk biara, dia ikut proses persiapan untuk menjadi seorang romo.
dalam perjalanannya kayaknya sudah hampir jadi romo ya, sudah frater. Dalam perjalanannya suatu kali dia bercerita bahwa papahnya sakit. Karena papahnya sakit berat, maka dia minta izin dari atasannya untuk boleh pulang menengok papahnya. Ada di pulau lain ya, jadi dia pulang. Sudah ketemu sama papahnya, dia pulang lagi ke Bihara melanjutkan studinya. Beberapa bulan kemudian dia dapat kabar bahwa papahnya meninggal. Nah, karena papahnya meninggal, dia minta izin lagi kepada atasannya ya, kepada pimpinannya untuk diizinkan untuk boleh datang melayat melihat papahnya yang terakhir lah ya setelah meninggal. Tapi saya juga nggak tahu peraturan di dalam biara tersebut, pimpinan tidak memberi izin. Apakah karena mungkin dalam 1 tahun cuma boleh cuti 1 kali, atau apa, saya nggak tahu persis ya. Tapi yang dia ceritakan adalah bahwa saya minta izin mau pulang, mau lihat papa saya yang sudah meninggal. Sebagai saat terakhir dia ketemu sama papahnya. Tapi pimpinan tidak mengizinkan. Sedangkan dia merasa saya harus pergi, saya harus lihat. Akhirnya dia pergi meninggalkan biara. Setelah itu dia pulang ke rumahnya, ya ketemulah ya dengan anggota keluarganya, dan setelah penguburan papahnya selesai dia pulang lagi ke biara. Ternyata dia termasuk orang yang tidak bisa taat. Jadi melanggar ketaatan. Dulu saya juga berpikir bahwa kok nggak boleh ya, kok pimpinannya begitu tegas, begitu saklek, begitu nggak ada toleransi sama sekali. Tapi setelah saya baca apa yang dikatakan di diary-nya Suster Faustina, bahwa memang hal itu bagian daripada proses ketaatan. Bahkan Santo Ignatius mengatakan, lihat Allah dalam diri pimpinan, nurut apa yang dikatakan oleh pimpinan. Jadi ini memang proses ketaatan. Dan teman saya dianggap tidak lulus dalam kaul ketaatan tersebut. Akhirnya dia keluar dari biara dan sekarang ya sudah jadi awam seperti biasa. Ada lagi satu contoh. Ini satu contoh romo ya. Dulu di paroki saya ada seorang romo yang sangat sederhana. Dia menjadi romo bukan proses dari awal ya, tapi yang setahu saya dia sudah bekerja, dia sudah sarjana, dia sudah bekerja, tapi ada panggilan. Akhirnya dia ikut persiapan ya, sekolah dan seterusnya ya. Akhirnya dia menjadi romo. Ada di paroki saya. Ternyata romo itu begitu rendah hati. Dan dia menyadari bahwa kalau saya terus di kota besar, mungkin saya akan jatuh dalam tanda kutip. Jadi dia tahu keadaan dia tetap mau memegang kaul-kaul tersebut, kaul kemurnian, kaul kemiskinan, kaul ketaatan, maka dia minta supaya dia dipindah. Dia dipindah ke daerah yang kecil, daerah yang terpencil, yang mungkin dia tidak memungkinkan untuk melanggar kaul-kaul tersebut. Menurut saya ini romo yang sangat rendah hati. Tahu kepapaannya, tahu ketidakberdayaannya, dia tidak memaksakan diri, bahkan dia tidak berpikir bahwa dia harus hidup di kota besar yang serba mewah dalam tanda kutip, tapi dia justru memilih tempat-tempat yang kecil, yang terpencil, di mana dia bisa menjadi seorang romo tanpa terlalu banyak gangguan. Seperti Bapak Ibu tahu kan, di kota besar banyak sekali gangguannya. Contoh yang gampang, para umat di paroki biasanya kan mengajak romo pergi makan. Boleh, nggak bilang nggak boleh ya. Mengajak olahraga, mengajak jalan, bahkan pernah saya dengar ada romo diajak untuk ya jalan-jalan dalam tanda kutip, ya boleh-boleh saja. Selama memang memungkinkan, waktunya cuti dia dan seterusnya. Tapi
karena yang ngajak umatnya itu bergantian, terus menerus. Ajak makan di sana, ajak makan di sini, umat yang lain ajak makan di sana, umat yang lain ajak makan di sini. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Romo-romo itu karena masih manusia kan, godaannya jadi semakin besar. Ya nggak usah romo lah, cerita kita aja, kita masing-masing. Kita hidup ya makan sehari 3 kali. Dengan makan yang mewah, dengan makan yang biasa, toh badan kita tidak komplain. Kita tetap menjadi sehat. Kita nggak memanjakan mulut. Tapi kalau diajak makan ke sana, ke sini, yang mahal, yang enak, lama-lama mulut kita bisa keenakan. Nanti akan selalu menuntut sesuatu yang enak, yang mahal. Dan itu salah. Ya, saya mau cerita lagi bahwa memang kita semua perlu belajar untuk rendah hati. Karena kalau kita rendah hati, seperti dikatakan di nomor 93, tidak ada sesuatu yang sulit bagi orang yang rendah hati. Jadi kalau kita masih merasa sulit dalam tanda kutip, ada momen-momen, ada tahapan-tahapan yang mungkin kita belum rendah hati. Terima kasih. Salam kerahiman.